Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Joy Team, mata kuliah Sistem Cerdas, izin mempresentasikan tugas besar kelompok kami yang berjudul Implementasi Algoritma Fuzzy Logic pada Perancangan Kendaraan Tanpa Awak atau Autonomous. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Yasara Labiba dengan NIM 11021 Saya Egede Butukan Rajaya dengan NIM 110280056. Saya dengan Kaisar Salih Fabuana dengan NIM 1102184 Yang pertama, apa yang melatar belakangi penelitian kami saat ini yaitu ada 4 latar belakang. Yang pertama adalah Artificial Intelligence atau AI. AI saat ini menjadi topik yang sangat dikembangkan. Artificial Intelligence menjadi yang dikembangkan oleh para teknologi untuk beberapa disiplin ilmu. Menurut penelitian Waterman tahun 1986 mengatakan bahwa AI merupakan ilmu pengetahuan di bidang komputer yang dibutuhkan untuk menjadikan intelijensi software dalam komputer lebih maju. Nah, yang kedua, salah satu penerapan kecerdasan buatan ini atau AI adalah dalam perancangan kendaraan tanpa awak atau autonomous. Kendaraan autonomous ini adalah kendaraan yang dapat beroperasi dengan aman dan efektif tanpa perlu dikendalikan oleh manusia. Yang ketiga, salah satu fungsi penting dalam perancangan kendaraan otonom yaitu jika kendaraan tersebut melewati sebuah tikungan, berapa kecepatan maksimum kendaraan tersebut dan bagaimana perlambatannya. Pada penelitian ini kami melakukan itu, kami mencari saat kendaraan tersebut melewati tikungan, berapa kecepatan maksimum kendaraan tersebut dan berapa perlambatannya agar kendaraan tersebut berada pada kondisi aman. Nah, kami melakukan penelitian ini menggunakan metode logika fuzzy. Logika fuzzy adalah ilmu matematika yang mempunyai fungsi untuk memberikan pemodelan pemecahan masalah yang dapat menggunakan logika di antara 1 dan 0. Selanjutnya masuk ke perancangan sistem. Pada sistem ini, logika fuzzy berdasarkan 24 rules yang sudah kami tentukan sebelumnya. Lalu setiap input dan outputnya memiliki kelas-kelas tersendiri atau disebut membership function. Jadi ada 3 membership function pada penelitian kami. Yang pertama ada kelicinan. Nah, pada kelicinan ada 2 kategori, yaitu kategori licin dan juga kategori tidak licin dengan batas nilai tertentu yang telah kami tentukan. Lalu selanjutnya untuk kategori kecepatan, kami juga telah menentukan nilainya dengan beberapa kategori. Lalu selanjutnya untuk jari-jari tikungan, kami juga telah menentukan nilainya dengan beberapa kategori, yaitu ada steep, normal, dan juga gentle. Nah, berikut merupakan rules yang telah kami tentukan sebelumnya. Jadi untuk kelicinan ada 2 kategori, untuk sudut ada beberapa kategori, untuk jari-jari ada 3 kategori, dan outputnya juga ada beberapa kategori. Nah, rules ini akan dibaca seperti if dan else. Lalu untuk pengolahan datanya akan didefusifikasikan. Nah, lalu untuk keluarannya merupakan bilangan pada himpunan fuzzy. Ini adalah codingan yang dengan fuzzy logicnya. Jadi yang pertama itu ada ini tuh cuma buat judulnya doang. Terus ini kayak buat masukin ya. Jadi user akan menginput beberapa data. Nah, ini variabel-variabelnya dinamain juga, apa aja datanya. Nah, ini didefinisikan, jadi apa namanya, biar lebih singkat. Karena ini integer, biar lebih singkat jadi kelicinan, radius, sudut, sama kecepatan awal. Biar lebih singkat. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Yasa. Ini adalah pengelompokan fuzzy. Ini untuk kelicinan. Jadi kalau misalkan di bawah 25 dia dikatakan tidak licinnya sama dengan 1. Kalau di antara 25 sampai 75 dia ada rumusnya lagi, itu 75 dikurangi variabel yang dimasukkan untuk licinan dibagi 75/25. Dan untuk yang licinnya sama dengan
data inputan dari user dikurang 25 per 75 dikurang 25. Lalu di sini juga ditunjukkan nilai dari fuzzy setnya itu, dari pengelompokan fuzzy-nya. Begitu juga untuk ini adalah radius atau jari-jari dari dari si tikungan itu dengan logika yang sama. Lalu yang ketiga ini ada sudut juga dengan logika yang sama, tapi bedanya sudut juga ada 4 dibagi 4 kategori. Kalau yang jari-jari 3 kategori dan logika yang sama. Nah, lalu di sini ada pengelompokan output. Tadi kan output dibagi menjadi 5 kategori. Ada kecepatan yang sangat lambat, ada lambat, kecepatan sedang, terus kecepatan yang cepat, dan kecepatan yang sangat cepat. Nah, terus di sini itu jika pelicinan bukan 0 dan radius bukan 0 dan sudut juga bukan 0, maka output sama dengan nilai minimum dari keliling, radius, dan sudut. Maka speed.append ini adalah speed itu kecepatannya, .append itu masalah perintahnya. Maka outputnya dari sini, nilai minimumnya dari sini ditaruh di sini. Nah, ini kenapa 10? Karena di kecepatan sangat lambat 10 itu nilainya 1. Nah, begitu juga yang di sini kecepatan lambat 25 itu nilainya 1. Dan kecepatan sedang itu 31 dan seterusnya. Nah, lalu di sini adalah rules yang tadi sudah dijelaskan. Kalau misalnya kecepatan sangat lambat, maka ini dimasukkan dia licin, itu jadi kalau nggak salah adalah sudutnya sangat tajam. Nah, terus ST itu steep, jadi dia tajam. Nah, ini cuman rules yang tadi aja. Rulesnya itu sebanyak kategori yang tadi, kategori dikali kategori yang lain dikali kategori yang lain. Jadi 2 kali 3 kali 4 itu 24. Jadi di sini ada 24 kategori. 24 rules maksudnya. Nah, lalu juga di sini ada diffusifikasi. Diffusifikasi itu gimana yang tadinya bentuknya masih himpunan, masih pengelompokan suatu kelompok-kelompok menjadi suatu nilai yang bukan himpunan lagi, cuma satu nilai doang, satu output. Nah, ini kita deklarasin dulu proc n sama pembagian n. Proc n itu perkalian u dan n itu pembagian u. Nah, di sini ada for x in range 0, line speed itu yang tadi, yang ini array speed. Nah, jadi untuk perkalian itu sama dengan speed array speed itu untuk array yang 0, yang ke 0 dikali dengan array speed dengan array yang pertama. Kan ini ada perk sama dengan speed x array 0 dikali speed x array yang 1. Nah, ini tuh kan tadi di atas ada 2 array, itu array 0 sama array 1, array output sama yang ini 60 misal. Maka di sini ditaruh outputnya itu speed x0 dikali 60-nya tadi. Nah, untuk pembagiannya sama dengan yang 60-nya tadi atau array-nya 0. Nah, sebenarnya di dalam rumusnya itu sigma, makanya jadinya seperti ini. Proc n sama dengan proc n ditambah proc. Jadi ini dijumlahin semuanya dan pembagian juga sama. Jadi sigma yang di atas dibagi sigma yang di bawah, makanya A sama dengan proc n dibagi pembagian A. Perkaliannya dibagi pembagiannya. Nah, lalu ini didapatkanlah kecepatan maksimum dari autonomous vehicle kalau lagi belokan. Nah, ini maka print kecepatan maksimumnya adalah round A,2 itu adalah kita membatasi koma dari si outputnya ini. Misal outputnya 15,15, jadi outputnya cuma 15,15 saja. Begitu juga. Nah, ini kalau untuk if A itu lebih, jadi kalau jika kecepatan awalnya itu lebih besar daripada kecepatan maksimumnya, maka float itu ada jenis datanya.
yaitu kecepatan awal dikurangi kecepatan maksimumnya, maka kita sebutnya perlambatan. Nah, sama juga ini round F,2 itu kilometer per jam. Mungkin untuk penjelasan codingannya cukup, mungkin bisa kita coba aja sekali dulu. Oke, misal kecepatan awalnya adalah 70 km per jam dengan tingkat kelicinan. Jadi tingkat kelicinan ini user masukkan sendiri, maksudnya 1-100 itu dari skala 1-100, ini jalannya seberapa licin sih gitu. Misalkan saya akan masukkan rada licin, lalu radius tikungannya misalkan cukup 10 meter, dengan sudutnya yaitu kan 90 derajat. Maka seperti yang tadi sudah dijelaskan, variabel kelicinannya ditunjukkan, variabel radiusnya juga ditunjukkan, dan variabel sudut tikungan sangat tajamnya juga ditunjukkan. Jadi variabel tikungannya, variabel sudutnya. Ini tajam, di antara tajam dan biasa. Maka kecepatan maksimumnya adalah 28,57 km per jam. Nah, karena tadi kalau kecepatan awal 70, maka tinggal dikurangi aja, hasilnya 41,43 km per jam. Baik, sekarang hasil dan pembahasan. Pengujian akan dilakukan dengan memasukkan variabel kelicinan, radius tikungan jalan, dan sudut tikungan jalan untuk mendapatkan keluaran kecepatan maksimum dan perlambatannya. Untuk pengujian pertama, itu variabel kelicinan yang akan diuji. Jadi variabel kelicinan akan berbeda nilai koefisiennya, sedangkan variabel radius dan variabel sudut itu konstan tetap. Nah, untuk yang pertama yang warna merah, itu kecepatan awalnya ditetapkan 60 km per jam, kelicinan jalur di skala 20, radius tikungan 40, dan sudut tikungan 65 derajat. Dan di variabel kelicinan itu termasuk tidak licin, dan untuk variabel radius itu termasuk normal, dan variabel sudut tikungannya termasuk tajam. Outputnya kecepatan maksimum adalah 30 km per jam dan perlambatannya 30 km per jam. Untuk pengujian yang keduanya, itu kelicinan jalur diubah menjadi 80, dan untuk variabel yang lainnya samakan seperti ya di kotak yang warna merah. Itu variabel kelicinannya menjadi licin, variabel radius dan sudut tikungan sama seperti sebelumnya. Dan untuk outputnya itu ada perubahan, kecepatan maksimum menjadi 25 km per jam dan perlambatannya menjadi 35 km per jam. Untuk pengujian kedua itu variabel radius yang diuji. Untuk variabel kelicinan dan variabel sudutnya konstan. Kecepatan awal tetap sama 60 untuk di kotak merah. Lalu kelicinan jalur sekarang itu diambil tengah-tengahnya yaitu 50. Untuk radius tikungan karena itu yang diuji jadi diambil 20 untuk yang pertama, dan sudut tikungannya 65 seperti sebelumnya. Pada variabel kelicinan didapatkan tidak licin 0,5 dan licin 0,5. Dan untuk variabel radius itu berada di steep atau curam. Lalu di variabel sudut tikungan sama seperti sebelum pengujian pertama, yaitu didapatkan tajam. Dan hasil outputnya kecepatan maksimum 17,5 km per jam dengan perlambatannya 42,5 km per jam. Di pengujian yang kedua dibedakan adalah radius tikungannya, yang semula di kotak merah 20, sekarang di kotak biru menjadi 45. Variabel kelicinan didapatkan sama seperti yang tadi, di licin setengah dan licinnya 0,5 juga. Lalu variabel radius itu jadi normal 0,75 dan gentle atau lembut 0,25. Dan variabel sudut tikungan tetap sama, itu tajam. Outputnya adalah kecepatan maksimumnya 30 km per jam dan perlambatannya 30 km per jam, berubah dari yang sebelumnya. Lalu pengujian ketiga, di sini dititik beratkan pada sudut tikungan. Variabel kelicinan serta variabel radius itu nilainya konstan. Kecepatan awal tetap sama 60 km per jam. Kelicinan jalur diambil
tengah-tengahnya yaitu 50. Radius tikungan sekarang diambil tengah-tengahnya juga yaitu 40 meter. Yang berbeda adalah sudut tikungannya. Yang di kotak merah yang pertama itu sudut tikungannya 30 derajat. Didapatkan variabel kelicinan, dia licin tetap sama 0,5, licin 0,5 juga. Untuk variabel radiusnya didapatkan normal, dan yang berbeda di sini adalah variabel sudut tikungannya. Untuk yang di kotak merah itu sangat tajam 0,875 dan tajam 0,125. Dengan outputnya adalah kecepatan maksimumnya 19,5 km per jam dengan perlambatan 40,5 km per jam. Lalu di kotak kuning itu yang diubah adalah sudut tikungannya saja menjadi 60 derajat, lebih besar dari kotak merah. Untuk variabel sudut tikungannya sedikit ada perubahan, sangat tajam 0,125 dan tajam menjadi 0,875. Untuk outputnya juga berubah, kecepatan maksimumnya adalah 25,5 km per jam dan perlambatannya adalah 34,5 km per jam. Lalu di kotak hijau itu dicoba kembali, sudut tikungan diperbesar menjadi 120 derajat. Perubahan terjadi pada variabel sudut tikungan, sekarang menjadi biasa, kecepatan maksimumnya adalah 35 km per jam dengan perlambatan 25 km per jam. Kotak biru diperbesar lagi sudut tikungannya menjadi 150 derajat, sehingga variabel sudut tikungan menjadi biasa 0,5 dan tumpul 0,5. Dan dihasilkan kecepatan maksimumnya adalah 40 km per jam dengan perlambatan 20 km per jam. Jadi kesimpulannya, metode logika fuzzy dapat diterapkan pada perancangan sistem kendaraan otonom. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa logika fuzzy dapat memberikan hasil berapa kecepatan maksimum suatu kendaraan saat akan melintasi tikungan dan berapa perlambatan yang dibutuhkan kendaraan tersebut berdasarkan data awal yang dimasukkan dan pengelolaan data berdasarkan rules yang telah ditentukan. Untuk hasil dan pembahasan tadi, hubungan kelicinan jalan, radius tikungan jalan, dan sudut tikungan jalan terhadap kecepatan dan perlambatan sebuah kendaraan adalah semakin besar koefisien kelicinan jalan, maka semakin kecil kecepatan dan semakin besar perlambatannya. Dan jika semakin besar koefisien variabel radius tikungan jalan dan variabel sudut tikungan jalan, maka semakin besar kecepatannya dan semakin kecil perlambatannya. Mungkin cukup sekian dari penjelasan codingan dan simulasinya, dan cukup sekian juga dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.